Persiapan kehamilan ada beberapa langkah yang perlu Bapak dan Ibu lakukan melalui pola makan dan gaya hidup. Langkah pertama yang bisa saya ambil yaitu mengevaluasi pola makan Ibu untuk saat ini agar Ibu mendapatkan gizi yang cukup dan seimbang. Ibu, apa yang saya lakukan untuk memperhatikan pola makan saya? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dipastikan Ibu mengonsumsi asupan protein yang cukup karena ini sangat penting untuk mencegah cacat abnormal pada janin. Selain itu, sang besi, kalsium, juga vitamin D sangat penting. Bunda saya kan menyeimbangkan konsumsi protein serta lemak sehat dan karbohidrat kompleks. Apakah ada makanan tertentu yang harus saya hindari? Ya, ada seperti alkohol, terus kafein yang berlebihan karena ini sangat mempengaruhi kesuburan. Makanan yang mengandung gula dan lemak trans juga dikurangi. Selain itu, Ibu juga menghindari makanan mentah juga setengah jadi karena ini beresiko membawa infeksi. Baik Bu, saya juga ingin mengetahui apakah saya perlu mengonsumsi suplemen tertentu? Untuk persiapan kehamilan, kami sudah merekomendasikan suplemen asam folat setidaknya 400 hingga 800 mikrogram per hari. Jika Ibu kekurangan zat besi atau vitamin D, kami sudah menambahkan suplemen itu. Nah, kami akan memantau kebutuhan Ibu sesuai dengan kondisi tubuh. Lalu bagaimana dengan berat badan saya Ibu? Apakah itu akan berpengaruh? Iya, itu sangat berpengaruh karena berat badan yang sehat sangat penting untuk kesuburan. Jika berat badan Ibu sangat rendah atau berlebihan, itu sangat mempengaruhi peluang kehamilan. Bagaimana dengan olahraga dan pola hidup? Apakah itu juga akan berpengaruh? Tentu olahraga yang ringan sangat dianjurkan agar menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan sirkulasi darah. Selain itu, Ibu juga tidur yang cukup, mengolah stres dengan baik, dan membiasakan hidup sehat secara keseluruhan. Sebelumnya, apakah Bapak merokok? Saya merokok. Jadi Pak, pada program hamil ini peran Bapak juga sangat dibutuhkan, bukan cuma peran Ibu. Jadi Bapak dapat menghindari alkohol dan kafein yang berlebihan agar tidak menghambat kesuburan. Baik Bu, terima kasih. Saya akan menerapkan pola hidup sehat untuk saya dan istri saya dan menerapkan saran yang telah diberikan. Sama-sama, jangan ragu untuk kembali. Kita akan bekerja sama untuk memastikan tubuh Ibu siap untuk kehamilan yang sehat. Yang kedua, konsultasi gizi pada ibu hamil.
Sebelumnya sudah pernah konsultasi? Tidak Bu, ini pertama kali. Boleh saya minta KTP-nya? Oke Bu. Ini nomor antriannya Ibu. Ibu boleh ditunggu sebelah sana. Nanti saya panggil. Oh ya. Antrian 302. Baik, silakan masuk sebelah sana, Pak. Assalamualaikum. Malam. Silakan masuk, Bapak Ibu. Selamat siang, Bapak Ibu. Silakan duduk. Siang Bu. Bagaimana kabarnya, Bapak Ibu? Ya baik Bu. Perkenalkan, saya Lia sebagai ahli gizi yang bertugas pada hari ini. Kalau boleh tahu dengan atas nama siapa? Saya Andi dan saya Salma. Apakah ada yang bisa saya bantu? Baik Bu, saya kan lagi sedang hamil. Nah, selama masa kehamilan ini saya merasakan mual, muntah, dan pusing. Yang saya khawatirkan pada diri saya itu terjadi penurunan berat badan. Nah, apakah solusi yang harus saya lakukan? Baik, berapakah usia kehamilan Ibu? Kira-kira sudah menjelang 2 bulan. Berarti baru trimester 1 ya? Iya, Ibu. Jadi, pada awal kehamilan memang kondisi itu tidak terjadi seperti mual, muntah, maupun pusing. Namun hal ini merupakan kondisi yang wajar ataupun normal. Tetapi yang perlu diperhatikan itu asupan gizi pada ibu maupun si janin. Apakah ada hal lain yang ibu rasakan selain ini? Sejauh ini Ibu, hanya itu yang saya rasakan. Iya, jadi ibu tidak perlu khawatir ya. Bapak, ibu, saya ingin melakukan pemeriksaan abdominal seperti ukuran berat badan, kehamilan, dan juga tinggi badan. Apakah ibu bersedia? Oh iya Bu, saya bersedia. Silakan. Namanya kurang ibu, ibu. Selesai melakukan pemeriksaan angiometri di mana BB, Lila, dan TB itu termasuk normal. Namun yang tadi kita khawatirkan itu akan mengalami penurunan berat badan. Nah, yang perlu diketahui, kenaikan BB ideal trimester 1 itu 1 sampai 2 kg per 3 bulan. Namun, ini pun tergantung pada saya sendiri sebelum ibu hamil. Terus kenaikan BB ideal pada trimester 2 itu sekitar 6,7 sampai 7,4 kilogram per 3 bulan. Terus kenaikan BB ideal pada trimester 3 sekitar 1 kilo per bulan. Nah, pada trimester ini berat
lemak ini masing-masing 5 porsi pada urutan 1 sampai urutan 3. 5 porsinya lemak ini termasuk santan yang digunakan dalam pengolahan makanan yang digoreng, tumis, atau dimasak dengan santan. Dan juga ada gula. Gula pada kebutuhan digunakan urutan 1 dan gula bentuknya itu masing-masing 2 porsi. Untuk batasi konsumsi garam itu hingga 1 sendok teh per harinya dan minum air putih 8 sampai 12 gelas per hari. Itulah porsi makan dan minum ibu hamil untuk kebutuhan hari-hari yang dianjurkan. Baik Ibu, terima kasih. Sebaiknya pada trimester 2 dan 3 Ibu bisa datang lagi untuk konsultasi untuk pemantauan statistik Ibu. Baik Bu, kalau boleh tahu tujuannya untuk apa? Tentu tujuannya banyak sekali ya, selain untuk menjaga kesehatan ibu yang masih janin, kita bisa mencegah kejadian hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil, pendarahan, bahkan untuk mencegah kematian ibu dan ibu sendiri. Jadi teman-teman, gizi yang baik sangat penting untuk ibu yang ingin merencanakan kehamilan karena dapat mempengaruhi kesuburan, kualitas sel telur, dan perkembangan pada janin di awal kehamilan. Selain itu, ibu perlu memastikan tubuhnya mendapatkan nutrisi yang cukup dan menerapkan pola makan yang seimbang dan gaya hidup yang sehat. Dengan begitu, ibu dapat meningkatkan peluang kehamilan dan menjalani kehamilan dengan optimal. Teman-teman, konsultasi gizi pada ibu hamil sangat penting untuk kesehatan ibu dan janin selama kehamilan. Gizi seimbang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan janin, serta meminimalkan risiko komplikasi seperti anemia, preeklamsia, dan kelahiran prematur. Serta ibu juga harus mengetahui nutrisi yang tepat, contohnya seperti protein, karbohidrat, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Konsultasi gizi dapat membantu ibu hamil untuk mengetahui perubahan tubuhnya, memonitor berat badan, dan mencegah atau mengelola masalah gizi yang kemungkinan muncul. Dengan bimbingan gizi yang baik, ibu hamil dapat menjalankan kehamilan dengan sehat dan mendapatkan peluang kelahiran dengan optimal. Itulah video pemaparan